dan juga Papulung. Oke, terima kasih Nevin. Terima kasih KB dan juga Ranger Mas ini dia. Akankah match point ini benar-benar bisa dilurusin nih? Dilurusin? Jadi kemenangan? Betul. Ataukah akan dibelokin dulu nih? Iya. Karena kita udah ngelihat adanya 3 game juga kan di match sebelumnya. Dan kita akan lihat seperti apa bounce back yang bisa aja dilakukan oleh Virtus Pro nih ya. Karena kalau dilihat tadi kemenangan dari SRG juga yang nggak bener-bener clean juga kan. Iya, masih ada perlawanan banyak loh itu perlawanan. Banyak banget, tapi ya mungkin kita akan melihat adanya perubahan juga dari segi riset yang sedang mereka lakukan. Tapi ini udah lumayan berbeda nih. Yisun Shin versus Hayabusa. Oke, let's see akan seperti apa dan siapa yang akan memenangkan ini. What? What? Pagi-pagi kena first blood. Cakep. Inilah bad cut. Nah, boleh gak kayak gitu? Boleh. Itu karena kita memang tahu ya habit untuk Uranus kan di EXP kan memang typically yang potong-potong lane kan. Iya. Dan udah langsung dibegal sama bad cut di situ. Pagi-pagi digampar Esmeralda. Cakep. Hahaha. Kenapa sih? Kenapa sih? Nggak gitu ya. Ya baru kepikirannya itu Nah, doang. tapi kalau ngeliat dari Kram yang akhirnya juga kena first blood dan ini akan ngebuat dirinya nggak bakal semakin leluasa lagi untuk bisa memotong-motong wave kayak tadi kan. Ya. Agak sedikit ketahan harusnya, apalagi ini udah mulai ditabrak-tabrakin nih sama bad cut-nya juga. Ada shield absorb juga yang bisa dimanfaatkan oleh sosok dari Esmeralda itu sendiri. Tapi kombonya nih ya bersama dengan Lunox nih dan Kalea. Udah terus-terusan nih sekarang. Udah ini mah bakal ada puter. Iya, Badkot darah nggak ngurang. Harusnya dari Uranus juga nggak ngurang gitu. Ya udah Sama-sama. gitu aja udah. Ya udah. Sampai Riyadh musim dingin juga masih. Bener ya, apalagi sama-sama support juga kan emblemnya Iya. kan yang dibawain sama kedua belah EXP kita nih. Tapi ya Badcut sudah mulai diintip juga pergerakannya oleh Yups. Oke, ini dia pertarungan terjadi dan Badkot sendiri ada shadow kill masuk ke dalam tubuhnya dan Badkot berhasil. What? Ada balasan dari Kram yang memang sudah dilakukan dan akan seperti apa lagi, tapi Bober mencoba untuk bisa lompat ke arah terdepan dan itu dia kesan begitu menyakitkan. Yups yang mau pergi ke arah mana? Yups masih bisa selamat dan sekarang masih ada Stormy dengan seluruh DPS yang dia keluarkan. Oh Yups. Oke, di tempat berbeda Yups ya masih berhasil mundur. Pluto tadi General Strike lompat ke terdepan masih ngebadanin dan mereka berhasil mendapatkan ke arah turtle-nya. Ya early advantage untuk Virtus Pro sekarang. Invite menuju ke arah purple buff yang sepertinya tidak ingin dilanjutkan ya semenjak sudah mulai hadir juga 3 pemain dari SRG OG yang mengusir mundur Virtus Pro. Tapi itu udah bagus banget sih, apalagi ini Kram masih belum sanggup untuk bisa menahan damage dari Bober yang tadi udah punya Castle Assault. Ya, oke. Sementara Kram yang mundur lagi. Kerap beneran ini mah. Pedes. Ini damage dari Bober juga kan. Dengan lethal ignition yang dibawakan. Dan sekarang Andoryu punya kesempatan untuk bisa dapetin snowballnya. Walaupun memang Seki so far masih nggak terlalu terganggu ya. Cuman ngelihat adanya turtle yang pertama tadi didapetin sama Virtus Pro dan SRG-nya nggak dapetin pertukaran. Jadi ini nggak ada trade yang wah akan dilakukan sama SRG. Kecuali emang mau paksa untuk ngontes dan akhirnya karena belum ada juga Andoryu ke arah purple sehingga ya memilih untuk mundur saja untuk Sekis. Mereka juga pede banget tadi kan 3 player. Waduh. Wehey, General Strike dan itu dia ada satu tsunami slam di mana Yupsnya berhasil diamankan, bahkan Stormy-nya down di arah tersebut, tapi Pluto harus jadi korban. Sekisnya dikeroyok habis-habisan. Tidak ada kuat shadow lagi untuk bisa berlari terlalu jauh, tapi Kram Oke, di bagian bawah Kram ya. Apa yang akan terjadi? Kram masih 1v1 situation. Santai. Udah ini mah udah nggak bakal ada solo-solo kill kayak nyantar kedua belah EXP ya. Dan kita bakal mengintip dari sedikit replaynya juga. Shadow kill yang memang udah kebuka tadi di sini. Nggak ada kuat shadow lagi untuk bisa berlari terlalu jauh sampai akhirnya Sekis harus menghadapi 3 pemain dari Virtus Pro dan akhirnya terkena point death pertamanya. Ya. Oke. Balik lagi, cukup meredah lagi. 5-2 sekarang point kill dan perbedaan networknya udah di angka 2000 boleh-boleh. Iya, apakah kita akan mendapatkan full series Oke. di match ini? Karena ini early yang bagus banget sih. Apalagi kan asuransinya yang terbilang untuk gak late game banget kan. Iya. Super Egor kan juga nanti bisa ikut team fight kalau ada Sky Piercers biasanya etap kedua. Oke. Sementara sekarang Kram mencoba untuk bisa masuk dan Turtle harusnya masih bisa diambil oleh Andoryu. Ya,
Andoryu yang terbilang juga unggul level lah ya. Secured banget untuk retributionnya, walaupun upaya dari Sekis tadi hampir bisa mendapatkan pencurian terhadap turtle tersebut, tapi sayangnya masih belum berhasil. Di bawah bagus banget loh. 1v1 situation dan Moskopnya pulang Ya karena memang kalah range juga diangkat. Yap, itu dia dibanting dan Yums down kali ini. Tapi pertempuran masih berlanjut di mana sekarang Pluto-nya langsung ada Shadow Kill masuk dalam tubuhnya dan Pluto kembali menjadi korban. Memang balik lagi ya, plus minus dengan adanya Kalea, walaupun memang dia ada heal, ada pick off, tapi dia nggak setebal itu juga untuk bisa menahan damage terlalu lama, sehingga akhirnya ada punishment yang akhirnya bisa dilakukan oleh Sekis. Tapi bottom lane juga menjadi bayaran nih yang bisa didapetin sama Virtus Pro. Tadi yang seperti Pak Pulung bilang, Innocentnya juga harus terpaksa recall, kalah range tentunya, kalah juga dari sharing EXP yang dimiliki, dan Kram. Itu dia, Kram kali ini flicker dia. Sementara mereka mencoba untuk bisa mendapatkan Kram dan satu hit terakhir didapatkan. Wah, di tempat yang berbeda Stormy menjadi 1 poin kill tambahan untuk mereka pula. Wah, bocor banget sih, apalagi ini siapapun yang kena angkat dari Pluto itu dipastikan ada Bober di belakangnya. Boleh-boleh nih VP kan? Iya. Emang tim wildcard, dia di wildcard juga kelihatan banget loh, permainan bagus banget gitu loh. Waduh, orange buff-nya dicuri sih. Iya, nih Sekis mau balik kah? Tuh masih ada satu bayangan, dia masih berani. Enggak Jika sih. membuat dirinya pun menjadi korban, bukan cuma orange buff yang diambil. Iya, ini pilihan yang kayaknya kurang bijak, mencoba untuk ngegacha dapetin orange buff, malah ruginya double. Wah, tidak strike-nya Tsunami Bagus Slam-nya banget. satu persatu diabsenin. Iya, bahkan ya ngelihat Yums aja di depan. Dan sekarang Pluto udah punya tuh, coba lihat. Enak banget, makin cepat lagi fleeting time. Makin cepat lagi. Hati-hati nih, Tsunami Slam akan semakin lebih aktif nantinya. Dan masalahnya apa, Pak Pulung? Bukan cuma lebih aktif, tapi follow up-nya selalu ada dan siap. Jadi siapapun yang kena angkat. Wah, Innocentnya disabet dong, ini selesai. Disabet. Janganlah memiliki jarak yang cukup dekat dengan Isunsin. Disabet. Serem ya. Disabet, dipanah, disabet, dipanah. Gue kadang lebih memilih dipanah daripada disabet loh. Kenapa? Disabet sakit banget. Di mana juga sakit sih. Apalagi ngeliat sekarang gold difference-nya nih udah 1.600 sendiri nih di tangan jungle-nya aja. Dengan dominasi, dengan juga bagaimana snowball power yang bisa dimiliki Virtus Pro 6.000. Sekarang Kramnya coba lihat tuh, Kram. Oke, punya regen SP yang cukup tinggi, disabet lagi. Satu terakhir. 12-3. Oke. Tapi sebenarnya kayak Lunox ini juga kalau kita ngelihat combo klasiknya kayak zaman dulu ya, Kaja Lunox, Franco Lunox. Tapi ini yang lebih nyebelin gitu, Kalea bisa ancang-ancang doang. Cuman tidal strike doang gitu kan, nggak tsunami slam gitu. Dan pasti banget sih ini Bobernya juga aman banget loh. Ini lumayan disiplin dari Virtus Pro, mereka nggak yang terlalu over juga, Pluto. Oke. Itu kan. Ampun. Udah terbang katanya mundur, itu kita udah getar duluan itu. Kayaknya SRG juga udah kayak ada langsung antisipasi, tapi Shadow Kill? Oke, di tempat yang berbeda. Masih sabar dulu. Shadow Kill-nya kepecah 3 sih tadi. Oke, itu dia Dead Sonata dikeluarkan dan Stormy mau tidak mau satu hit terakhirnya. Stormy masih berhasil selamat dan tidak strike. Tsunami Slam kembali penuh akan follow up. Yap, bukan cuma sekedar penuh akan follow up ya, Wop. Waduh, sakit banget Innocent. Mundur dia dan VP luar biasa, keren banget permainannya di game kedua ini. Iya, resetnya cepet loh. Resetnya cepet dan juga mereka bermain sangat-sangat disiplin dan rapi. Tadi agak sedikit nahan dari Plutonya. Dia mau coba makan yang pasti-pasti aja, di mana Yums yang nggak punya Purify. Oke, Pluto mundur lagi, ada Sekis. Phantom Shuriken tadi dikeluarkan. Innocent sudah bergabung ke dalam pertempuran web. Di bagian belakang ada sebuah aksi pembekalan dilakukan, tapi tidak selain Tsunami Slam tadi terlihat pula. Dan Yumsya tertinggal sendirian. Menjadi keuntungan Virtus Pro, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Berlimpah sekali sih. Satu aksi potong dari Kram. Tapi balik lagi, Kram hanya cuma bisa ngasih badan. Dia nggak bisa ngasih sisi untuk ngumpanin teman-temannya yang lain. Sehingga akhirnya dia nggak bisa bertahan lebih lama lagi dan harus menelan poin dead keempatnya. Lord terbuka dengan cukup lebar, membuat dari Virtus Pro akan semakin luasa lagi dan Kram hilang. Ketahuan lagi dan Kram, bener-bener Kram kali ini. Seluruh urat-uratnya itu. Kram ini? Kram loh. Habis ini keramas ya. Gatel palanya, pusing soalnya. Gimana ini udah emang dari awal kayaknya emang udah kelihatan banget Virtus Pro punya pembacaan dari gameplaynya SRG dengan begitu baik. Apalagi semenjak First Blood tadi, itu agak sedikit bingung, agak sedikit patah juga dari SRG OG-nya. Dan gak bisa melakukan farming secara leluasa. Siapapun yang kena angkat, apalagi dengan adanya Genius One, ada juga dari Glowing One dan Bad Code, ini akan semakin superior di lini paling depan.
dengan memiliki satu buah blade armor. Oke, ini dia Sekis. Ada Badcut, mereka bersebelahan. Oh, pantesan. Keramnya nggak terlalu tebel, dia enchanted talisman. Mau gimana ya? Mm-mm. Weh, oke. Andoryu bisa ada bertahan dan Andoryu masih selamat Sekis. Wow. Menjadi korban. Spear of Destruction yang gak connect tadi. Oke. Hampir ya, tapi penyelamatan dari Pluto bagus banget Oke, itu lagi. ya. Tidak strike, nggak mundur aja ya. Santai, relax, tenang, santuy. Dan Pluto mulai lagi maju ke arah depan. Pluto tertinggal, ada Spear of Isari. Pluto tidak bisa, tapi coba lihat Badcon-nya lompat. Ada Volley Starboard. Mereka mencoba untuk bisa mendapat kemenangan ini. Mana Kramnya pun menjadi korban dan base-nya terbuka lebar. 11.000 perbedaan gol. 10 menit 24 detik sang jawara tahun lalu harus diselamatkan.